Jadi 1000 HPK itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Nah, yang dimaksud itu adalah kepanjangannya gitu ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud dari 1000 hari pertama kehidupan itu tuh kapan sih gitu kan. Nah, yang dimaksud 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari masa konsepsi, yaitu ketika usia kandungan ibu hamil dimulai selama 9 bulan atau 270 hari kira-kira, ditambah 2 tahun pertama atau 730 hari lah kira-kira gitu. Jadi jumlahnya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi bukan 1000 hari sejak lahir, tapi sejak konsepsi atau dari masa kehamilan gitu. Kemudian kenapa sih kok 1000 HPK ini juga penting banget, dan udah mulai pemerintah tuh udah mulai menaruh perhatian nih di 1000 hari pertama kehidupan ini, karena memang pertumbuhan, perkembangan itu terjadi di 1000 HPK ini sangat pesat gitu. Jadi 80% perkembangan otak itu juga terjadinya di 1000 HPK ini gitu. Jadi kebayangkan itu betapa pentingnya kita untuk memberikan gizi yang cukup, memberikan stimulasi yang cukup, memberikan imunisasi yang harus diberikan supaya ketahanan tubuh anak juga terbentuk gitu kan. Jadi itu memang suatu pendekatan yang luas gitu. Jadi dan dampaknya itu jangka panjang. Jadi kalau ada gangguan-gangguan kognitif, gangguan-gangguan di masa 1000 hari pertama kehidupan ini, sifatnya itu irreversible atau permanen gitu. Jawabannya adalah sangat menentukan. Bisa berpengaruhnya di mana nih gitu? Apakah kalau misalnya nanti setelah misalnya anaknya kurang gizi di masa 1000 hari pertama kehidupan, terus nanti kita kejar kok pas dia udah balita gitu. Takutnya itu terlambat semuanya gitu, karena tadi perkembangan otak itu terjadi 80% di 1000 hari pertama kehidupan ini gitu ya. Yang pertama itu perkembangan otak. Nah, nanti perkembangan otak ini jadi kalau misalnya anak yang dalam 1000 HPK ini tumbuh, itu kan dia kan membutuhkan, dia kan lagi berkembangnya itu belajar berjalan, belajar bicara, belajar makan, belajar segala macam hal yang banyak banget, dan itu semua butuh didukung oleh kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu adalah otak gitu. Kalau misalnya otaknya tidak dapat gizi yang cukup, tidak dapat stimulasi yang cukup sehingga perkembangannya itu terhambat, maka semuanya itu akan terganggu gitu. Perkembangan motoriknya akan terganggu, dia jadi lebih sulit, lebih lama berjalannya, misalnya lebih susah makan, misalnya lebih lama bicaranya. Nah, itu tuh semua tuh terpengaruh gitu. Kemudian daya tahan tubuh anak itu juga akan terpengaruh. Nah, ini yang jangka pendeknya gitu ya. Nah, apabila ini terjadi berkepanjangan terus-menerus, itu dapat menyebabkan mungkin pernah dengar juga gitu ya teman-teman yang namanya stunting. Jadi memang ini adalah dampak dari kekurangan gizi kronis atau kurang gizi dalam jangka yang lama gitu. Jadi misalnya di dalam kehamilan dia sudah tidak mendapat asupan gizi yang cukup, kemudian pas lahir misalnya dia nggak dikasih ASI yang cukup, pas MPASI-nya tidak seimbang, tidak lengkap menunya. Nah, itu bisa menyebabkan kekurangan gizi jangka panjang, menyebabkan tadi perkembangan otak. Nah, gangguan perkembangan otaknya itu tidak dapat diperbaiki. Jadi sayang banget kan kalau misalnya kita potensi awalnya misalnya nanti pas sudah dewasa IQ-nya misalnya 120 gitu. Tapi ketika dia pada usia 2 tahun dia dalam keadaan stunting, itu sudah berkurang beberapa belas poin. Nah, nanti kalau di usia 5 tahun dia masih stunting juga, itu dia nanti berkurang lagi IQ-nya gitu terus gitu. Jadi mau dikejar gizinya, mau apa, mungkin dari segi daya tahan tubuh dan lain-lain itu mungkin bisa gitu ya diperbaiki, tapi dia tidak akan kembali ke potensi awalnya. Kalau misalnya ini terjadi terus gitu kan, ini kan berhubungan dengan otak ya, kemampuannya untuk bersaing, untuk belajar itu menurun. Setelah dia sekolah, dia kuliah tidak bisa mendapatkan universitas yang bagus. Kemudian ada penelitiannya juga bahwa anak-anak yang stunting itu lebih cenderung untuk putus sekolah atau
nilai-nilai di sekolahnya itu jelek gitu. Nah ini benar ada penelitiannya gitu ya. Jadi memang terbukti sampai ke sana. Nah nanti kalau misalnya dia sampai dewasa, dampaknya pas dia dewasa adalah nanti kualitas hidupnya menurun karena dia tidak mampu bersaing, tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang baik untuk dia, tidak mampu memilih pekerjaannya sesuai dengan minatnya dia. Akhirnya dia ya udah terima aja pekerjaan yang dia dapat, gajinya kecil, dan ini berpengaruh pada ekonomi bangsa. Nah makanya kenapa pemerintah itu memperhatikan menyorot SIBU HPK ya karena memang itu dia fondasi dari membentuk generasi yang lebih baik gitu. Sebaiknya satu jenis makanan itu ditawarkan sebanyak 10-15 kali sampai anak itu bisa menentukan preferensinya gitu. Jadi kalau misalnya kita nawarin, ya dan itu bukannya hanya sayur saja ya, tapi setiap jenis sayuran. Jadi ya kalau mau anaknya suka buncis ya harus dikenalin minimal 10 kali, 15 kali. Kalau mau anaknya suka brokoli ya 10 kali, 15 kali gitu. Jadi intinya jangan menyerah terlalu cepat lah gitu. Jadi bisa jadi udah 7 kali anaknya nggak mau, tapi ternyata di kali ke-9 anaknya mau gitu kan, mau nyoba. Nah terus selain mengenalkan 10-15 kali, yang kedua adalah tidak memaksa. Jadi jangan sampai orang tua itu maksa anak makan sayur atau buah gitu, karena nanti memori yang didapat dari si pengenalan sayur dan buah ini jadi memori buruk kan gitu. Jadi aku jadi makin gak suka nih sama sayur ini gitu. Jadi jangan sampai dipaksa. Kemudian ini trik yang aku lakukan juga gitu ya sama anakku, yaitu jangan diselipin jangan malah disembunyiin. Biasanya kalau misalnya anak-anak nggak mau makan wortel, ibunya dipotong kecil-kecil banget gitu ya, terus supaya anaknya mau. Sebenarnya nggak apa-apa supaya tetap masuk gitu ya, tapi usahakan tetap disediakan dalam wujud aslinya, dalam bentuk aslinya, dipotong-potong yang masih terlihat wortelnya gitu ya, itu tetap ada di piring anak. Anak tuh tetap bisa melihat gitu. Jadi anak itu terbiasa kan, tadi kan step dari makan kan juga ada bahwa dia menerima dulu makanannya nih ada di piring dia gitu kan. Sebelum dia memutuskan untuk dia mau makan itu, ya dia terbiasa dulu lah melihat ada di piringnya. Oh ternyata bunda atau mama itu selalu kalau aku makan selalu pasti ada sayurnya gitu. Dan diceritain kan sama ibunya, oh ini hari ini makan sayurnya brokoli, hari ini makan sayurnya buncis, hari ini makan sayurnya wortel. Jadi dia tahu jenis ini sayuran.